Salam sejahtera saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah tentang melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 di sana dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara mengasihi Tuhan? Saya percaya saudara mengasihi Tuhan. Saudara melakukan perintah Tuhan. Ketika ini ditanyakan, seringkali banyak orang berkata, oh iya tergantung keadaan. Kalau saya lagi mood, oke. Kalau saya lagi bad mood, ya bagaimana? Saudara, ketika disuruh untuk berbuat baik, untuk orang yang baik kepada kita, saudara berkata, oh itu bisalah, gampang untuk saya lakukan. Sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan mulai bawa kita lebih dalam lagi, dekat dengan Tuhan, dan mulai muncul perintah Tuhan yang mengatakan, balas kejahatan dengan kebaikan. Saudara sudah mulai belajar melakukan? Atau yang mengatakan, kasihilah musuhmu, berkati orang yang menganiaya kamu. Seringkali orang menggunakan alasan-alasan klasik dengan berkata, ya Tuhan tahu, roh penurut daging ini lemah. Mungkin seringkali kita mudah untuk berkata seperti ini, kau tahu Tuhan, saya pengen sebenarnya melakukan, tetapi bagaimana Tuhan, dia sudah melukai saya, dia sudah memfitnah saya, dia sudah berbuat curang dengan saya, atas keluarga saya, atas usaha saya, dan sebagainya. Kira-kira perintah Tuhan itu berat atau ringan? Apa kata firman Allah? Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga, di sini dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat yang terakhir dikatakan apa saudara? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya ingin kasih gambaran seperti ini saudara. Genteng rumah saya bocor. Saya punya anak perempuan kelas 5 SD, dan ketika genteng itu bocor, mungkin enggak saudara saya perintahkan dia, nak kamu naik, dia anak perempuan, kamu naik betulin genteng yang paling pucuk itu yang sedang bocor. Kira-kira saya perintahkan itu enggak saudara? Kenapa saya tidak perintahkan? Karena dia tidak bisa lakukan itu. Dia anak perempuan, dia masih kecil, ya resikonya dia bisa terjatuh. Nah, beda kalau lantai rumah kotor, ada sampah berserakan, kemudian saya perintahkan dia, nak tolong bersihkan lantai, sampah-sampah itu pungutin ya, nanti habis itu pel. Kenapa saya perintahkan itu? Karena itu perkara yang dia bisa lakukan. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, maka Tuhan anggap kita bisa lakukan. Dan mungkin juga saya kasih contoh seorang ibu, ketika dia setiap hari harus mencuci pakaian, mengurus urusan rumah tangga, kemudian masak dan sebagainya, ngurusi anak, itu tugas-tugas yang begitu berat. Kemudian suami bekerja banting tulang untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh mereka kira-kira mudah, saudara? Tidak mudah. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh para orang tua, mungkin juga Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini. Saudara berkata, itu pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tetapi kenapa saudara lakukan? Saya percaya dasarnya adalah karena saudara mengasihi keluarga saudara. Dasarnya kasih. Makanya di ayat ini, di dalam 1 Yohanes 5 ayat ketiga, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, perintah-perintahnya dikatakan tidak berat. Artinya Tuhan anggap kita mampu. Kalau toh mungkin terasa berat, kalau dasarnya saudara mengasihi Tuhan, saudara lakukan walaupun berat, walaupun butuh perjuangan. Kalau dasar saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti akan melakukannya. Kalau Tuhan perintahkan itu berarti Tuhan anggap kita mampu. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang kita anggap itu terlalu berat, sulit untuk kita lakukan? Ingat Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia ikut bekerja, dia akan memampukan kita, dia akan berikan rohnya untuk menguatkan kita. Ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, pergumulannya begitu berat, tetapi
Bapa mengirimkan malaikat untuk apa? Menguatkan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sedang bergumul, Tuhan akan berikan kekuatan. Ketika kita sedang berjuang untuk melakukan perintah Tuhan, saudara pikir, oh berat. Tetapi kalau saudara selalu memandang wajah Tuhan, selalu berserah kepada kehendak Tuhan, maka Dia akan menurunkan malaikatnya untuk memberi kekuatan. Paulus sendiri berkata bahwa segala sesuatu yang aku lakukan, yang aku buat, dia banyak menyembuhkan orang. Dengan sapu tangannya aja diletakkan ke atas orang sakit itu sembuh. Bahkan dia banyak membuat orang bertobat, percaya kepada Tuhan. Tetapi dia berkata, kesanggupan kami itu bukan dari diri kami. Kesanggupan itu bukan dari saya. Tetapi saya sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Kesanggupan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menyanggupkan saya. Karena apa? Karena saya ini cuma bejana tanah liat. Tetapi isi bejana itu yang membuat bejana ini jadi luar biasa. Yaitu apa? Roh Allah, roh Tuhan. Kasih kepada Allah itu muncul ketika hati kita terbuka untuk Dia masuk di dalam hati kita. Allah yang adalah kasih kalau tinggal dalam hati kita, maka hati kita pun juga akan meluap dengan kasih. Karena itu, kesimpulan dari semuanya adalah barang siapa melakukan perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuhan katakan, saudara mengasihi Tuhan? Saudara memegang perintah Tuhan? Saudara mau melakukan kebenarannya? Berat? Tidak mudah? Tetapi selama saudara mengasihi Tuhan, Dia akan turut bekerja. Tuhan memberkati.